Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermolana dari Prodi Teknik Mesin TM20A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi tentang proses manufaktur. Yang dimana proses manufaktur yaitu ada dua proses. Yang pertama ada processing operation atau proses operasi. Dan yang kedua ada assembly operation atau proses perakitan. Nah, yang dimana proses operation atau proses operasi itu merupakan pengubah material kerja dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih bernilai, yang merupakan produk akhir yang diinginkan. Proses operasi ini menambah nilai dengan mengubah geometri, sifat atau penampilan dari material yang awal. Nah, pada umumnya proses operasi dilakukan pada part kerja yang berlainan. Akan tetapi proses operasi ini tentu juga mampu diterapkan untuk part yang di assembling atau yang dirakit. Operasi proses ini menggunakan energi untuk mengubah bentuk daripada sebuah part kerja menjadi sifat fisik atau tampilan untuk menambah nilai pada sebuah material. Bentuk-bentuk energi termasuk diantaranya energi mekanik, energi termal, listrik, dan juga energi kimia. Nah, energi tersebut merupakan dengan cara yang terkontrol dengan mesin-mesin dan tool-tools kerja. Energi manusia dapat juga dibutuhkan, tetapi pada umumnya bekerja untuk mengontrol mesin, mengawasi operasi dan part yang terbebani maupun yang tak terbebani sebelum dan sesudah. Terdapat 3 kategori proses operasi, yaitu yang pertama ada shaping proses atau proses pembentukan, yang kedua property proses atau proses peningkatan properti, yang ketiga ada surface processing operation atau operasi pengolahan pada permukaan. Nah, yang pertama tadi ada shaping proses atau proses pembentukan, yaitu mengubah geometri material kerja awal dengan berbagai metode. Proses-proses pembentukan diantaranya adalah casting atau pengecoran, forging atau tempa, dan machining pemesinan seperti bubut, press, dan drilling. Proses pembentukan ini juga mencakup beberapa proses. Yang pertama ada solidification atau proses solidifikasi. Yang kedua ada particulate processing atau proses particulate. Yang ketiga ada deformation process atau proses deformasi. Yang keempat ada material removal, pembentukan pada material atau perombakan. Nah, yang kedua tadi proses peningkatan properti, yang dimana yaitu menambah nilai-nilai pada material dengan meningkatkan sifat-sifat fisiknya tanpa mengubah bentuknya. Contohnya yaitu seperti perlakuan panas. Nah, yang selanjutnya ada proses operasi pengolahan pada permukaan. Proses ini dilakukan untuk membersihkan atau memelihara, melindungi, dan juga melapisi material pada permukaan terluarnya. Di antara contoh proses ini ada plating dan painting atau pengecatan.
Dan proses pengolahan permukaan ini juga mencakup dua aspek, yaitu yang pertama dilakukan pembersihan dan perawatan permukaan. Yang kedua proses pelapisan dan pengendapan. Yang selanjutnya proses manufaktur yang kedua. Nah, yang kedua ini tadi sempat di awal, yaitu assembly operation atau proses perakitan. Assembly operation ini berguna untuk menggabungkan dua komponen atau lebih untuk membuat bentuk baru yang disebut dengan rakitan. Subrakitan atau beberapa istilah lain mengacu pada proses joining atau penggabungan. Contoh assembling atau perakitan las yang disebut lasan. Proses perakitan mencakup, yaitu ada dua proses. Yang pertama ada proses penggabungan permanen, yang kedua proses penggabungan tidak permanen. Nah, yang dimana proses penggabungan permanen yaitu proses assembling atau perakitan dan penggabungan komponen secara permanen dan tidak dapat dipisahkan kecuali dengan merusaknya. Assembling permanen yaitu terdiri dari seperti welding, brazing, dan soldering, dan yang ketiga adhesive bonding atau ikatan perekat atau biasa disebut pengeleman. Proses penggabungan tidak permanen yang selanjutnya adalah proses penggabungan dengan media benda berulir seperti baut, mur, dan sekrup. Jenis sambungan ini dapat dipisahkan tanpa harus merusaknya. Namun apabila ulir sudah rusak, maka tidak ada cara lain selain dengan merusaknya. Nah, mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.